Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 4 Desember 2003 pukul 9.10 sampai dengan pukul 10.20 di kelas 3 SDN Pangubatan, Kecamatan Karanglepas. Saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran UKIN kelas 3 menggunakan kurikulum 2013 mengambil tema cuaca, subtema 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Baik. Tuh, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sebelum pelajaran ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Mas Dewa. Siapa yang tahu tujuannya berdoa apa? Supaya apa? Supaya ketika pembelajaran kamu dimudahkan oleh Allah, ya. Kita sebelum melakukan aktivitas itu sebaiknya harus berdoa supaya dalam pelaksanaan aktivitas itu diberi kemudahan, diberi kelancaran oleh Allah. Oke, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri dan ikut bernyanyi ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, tujuannya ya untuk apa? Menambah rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia. Kamu harus hafal lagunya ya, supaya kita lebih mencintai ya negara kita, yaitu negara Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan. Sebelum masuk ke pelajaran, Pak Guru akan absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Berarti nihil, semua berangkat. Alhamdulillah. Nah, pada hari kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Perubahan wujud. Kita sudah belajar tentang perubahan wujud. Kemarin wujud bulan ada berapa? Tiga. Yang pernah apa? Apa? Cair, gas. Wujud bulan itu ada tiga yang pernah: cair, padat, dan gas. Nah, pada hari ini Pak Guru akan memberikan materi tentang cuaca. Apa? Cuaca. Di tema 5 pembelajaran 1, Pak Guru akan memberikan materi tentang cuaca. Ya, kamu sudah pernah lihat televisi tentang cuaca? Nah, cuaca tentunya kamu sudah tahu cuaca ya. Di akhir-akhir ini kita tahu semua bahwa cuaca sedang sering apa?
terjadi hujan. Ya, siapa yang tahu cuaca ada berapa? Ada yang tahu? Pertama cuaca panas, hujan, apa lagi? Apa lagi? Cuaca hujan, panas, terus berawan, ya, cerah. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi cuaca. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, ya, dengan berdiskusi dan tanya jawab, kamu nanti dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan keadaan cuaca menggunakan kosakata baku dan efektif dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, ya, dengan kegiatan mengamati teks bacaan keadaan cuaca, siswa atau kamu dapat menganalisis simbol-simbol keadaan cuaca dengan benar. Selanjutnya, dengan kegiatan diskusi, ya, kamu dapat membandingkan pecahan sebagai bagian dari suatu yang utuh dari benda konkret dengan apa. Yang terakhir, dengan kegiatan diskusi, ya, kamu dapat menyimpulkan pecahan bagian dari suatu yang utuh dari benda konkret dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, marilah kita simak video, ya, tentang cuaca. Nah, siapkan alat tulismu, ya, catat jika ada yang perlu dicatat atau yang penting, ya, supaya nanti kamu tahu. Silakan siapkan alat tulis. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia itu berubah. Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini, ya. Udin dan Beni sedang bermain bola di lapangan. Awalnya udara sore itu terasa sejuk, tetapi tiba-tiba langit berubah mendung dan turun hujan. Kemudian mereka mencari tempat untuk berteduh. Iya, keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pada pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa sejuk dan angin bertiup lebih kencang. Berdasarkan cerita Udin dan Beni dapat kita simpulkan bahwa cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Kemudian, anak-anak tahu apa itu BMKG? Badan Meteorologi dan Geofisika ini bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Simbol dari cuaca jika malam hari cerah. Simbolnya adalah awan yang berwarna biru, kemudian di dalamnya ada bintang dan bulan. Kemudian ada simbol dari cuaca hujan, tentu saja itu adalah awan berwarna abu-abu gelap dan ada titik hujan. Selanjutnya, simbol dari cuaca mendung itu adalah awan yang berwarna abu-abu gelap.
Kemudian simbol dari cuaca cerah itu adalah gambar matahari, dan jika cuaca berawan simbolnya adalah matahari yang tertutup awan. Ya, sudah melihat? Nah, tentang cuaca. Coba Pak Guru akan memberikan pertanyaan seputar video yang kamu lihat. Cuaca, siapa saja yang bisa menyebut cuaca berapa? Ada berapa? 5. Apa saja? Mendung, cerah, hujan, berawan, cerah, berawan. Ulangi lagi, cuaca itu ada 5 yang utama. Mendung, cerah, hujan, berawan. Nah, di dalam cuaca itu ada yang mempelajari, ada yang mengamati, yang disebut dengan yang BMKG. Nah, BMKG adalah ya badan yang bertugas memprediksi cuaca. Ya, BMKG singkatan apa? Siapa yang tahu? BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tugasnya itu apa? BMKG ya memprediksi atau mengamati cuaca ya pada suatu hari ya. Cuaca ya bisa diprediksi, bisa dilihat. Nah, hari ini kita lihat, amati ke luar ya. Kira-kira cuacanya sedang apa? Cerah. Ya, karena matahari bersinar cerah. Nah, sekarang sudah mulai musim hujan ya. Jadi setiap hari itu sekarang sering hujan. Nah, apa sih tanda-tandanya hujan? Hujan itu apa sih ciri-cirinya? Ada tandanya? Ya, pertama ketika akan hujan itu biasanya ditandai dengan kondisi awan yang mendung, anginnya kencang, kilat atau petir ya, itu bermunculan. Nah, itulah tanda-tanda ketika akan hujan. Lalu ketika hujan, air jatuh dari angin atas ya, jatuh ke bumi yang disertai dengan air hujan dan petir yang nah, tadi kamu sudah tahu bahwa hujan adalah kumpulan air yang jatuh dari atas angin. Iya, karena suhu pada suatu udara itu, awan itu mengalami perubahan ya, sehingga terjadilah hujan. Suhu di atas angin itu dingin, sehingga uap atau awan itu menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi yang disebut dengan hujan. Nah, terus ciri-ciri cuaca cerah. Cuaca cerah itu ciri-cirinya ya tidak ada awan di atas angin, itu warnanya biru, langitnya cerah ya, tidak ada awan ya, itu namanya ciri-ciri cuaca yang cerah. Cuaca berawan, ciri-cirinya bagaimana? Di langit itu banyak awan ya. Nah, tidak kelihatan mataharinya karena tertutup oleh awan. Nah, itulah ciri-ciri cuaca berawan. Selanjutnya cuaca cerah berawan. Cuaca cerah berawan, ciri-cirinya bagaimana? Matahari terlihat, tetapi ada awan di atasnya, tetapi mataharinya masih terlihat. Nah, cuaca hujan, cuaca mendung, kondisi langit itu gelap, berwarna keabu-abuan, itu menandakan akan jatuhnya air hujan. Demikian itu tentang cuaca. Pak Guru akan memberikan video pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang pecahan. Perhatikan ilustrasi berikut. Terdapat sebuah kotak berbentuk persegi.
kotak tersebut kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Satu bagian kita arsir atau kita beri warna hijau. Berapakah nilai pecahan dari bagian yang diarsir? Ya, caranya adalah satu bagian yang diarsir kita taruh di atas, sedangkan jumlah seluruh kotak yaitu 2 kita taruh di bawah. Maka ketemu hasilnya 1/2. Selanjutnya, misalkan kotak tersebut kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Satu bagian kita arsir. Berapa nilai pecahan dari bagian yang kita arsir? Ya, caranya adalah seperti tadi. Bagian yang kita arsir yaitu 1 kita taruh di atas, sedangkan jumlah seluruh kotak yaitu ada 4 kita taruh di bawah. Jadi ketemu hasilnya adalah 1/4. Sekarang mari kita selesaikan persoalan berdasarkan gambar berikut. Soal pertama, kita lihat pada gambar terdapat sebuah coklat yang bisa dipotong menjadi 5 bagian. Dimakan oleh Siti 3 bagian, maka nilai pecahannya adalah 3/5. Selanjutnya, terdapat sebuah pizza yang dibagi menjadi 6 bagian. Dimakan oleh Edo 1 bagian, maka nilai pecahannya adalah 1/6. Selanjutnya, terdapat 3 bagian kue atau roti. 1 bagiannya dimakan oleh Tono. 1 bagian dari 3 potong roti, berarti nilainya adalah 1/3. Selanjutnya, terdapat sebuah roti yang dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Dimakan oleh Tony yaitu 2 bagiannya, maka ketemu hasilnya 2 bagian dari 8, berarti 2/8. Selanjutnya, terdapat 8 potongan kue. Dimakan oleh Tony 2 bagiannya, maka dalam bentuk pecahan yaitu 2/8. Ya. Nah, hari ini Pak Guru akan memberikan percobaan atau praktek. Ya, ini ada sebuah buah yang disebut buah apa ya ini namanya ya? Apel itu jumlahnya berapa apel ini? Apel ini jumlahnya 1. Jika Pak Guru potong, ya, Pak Guru potong ini apel jumlahnya 1. Pak Guru potong menjadi 2 bagian. Menjadi 2 bagian. Nah, sehingga apel ini menjadi berapa? Menjadi 2. Jadi pecahannya berapa? 1 dibagi menjadi 2. Jadi pecahannya 1/2. Jika kembali lagi dibagi menjadi 4 bagian, lalu coba potong menjadi 4 bagian. Berarti pecahnya berapa ini? 1/4. Tadinya apelnya 1 dibagi menjadi 4 bagian, sehingga pecah ini menjadi 1/4. Jelas? Jelas. Nah, di dalam pecahan itu ada angka. Ya. Di dalam pecahan itu ada angka atas dan angka bawah. Angka atas itu disebut dengan misalnya 1/2. Angka-angka kan disebut dengan pembilang. Apa?
9. Angka yang bawah disebut, siapa yang tahu? Penyebut. Nah, ulangi lagi ya. Pada pecahan itu angka yang atas disebut dengan pembilang, angka yang bawah disebut dengan penyebut. Sekarang coba kamu bisa menyebutkan pecahan ini berapa? 1 per 4. Satunya itu namanya apa? Pembilang, empatnya penyebut. Itulah yang disebut dengan pecahan. Seperti yang Mbak contohkan tadi, apel 1 kita bagi potong menjadi berapa bagian? Berapa bagian? 4 bagian, sehingga pecahannya berbunyi dengan 1 per 4. Pembilangnya 1 dan penyebutnya 4. Coba kan, Pak Guru gambarkan. Ini pecahan berapa coba? Coba pecahan berapa? Kamu bisa menunjukkan? 1 per 8. 1 kotak dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga bunyi pecahan ini yaitu 1 per 8. Pembilangnya berapa? 1. Penyebutnya berapa? 8. Ya. Langkah selanjutnya kamu membuat kelompok. Ya, coba membuat kelompok. Silakan kamu membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Berarti dalam satu kelompok terdapat 5 anak. Ya. Pak Guru akan membagikan, ya. Hari ini kita akan membuat puzzle atau menempelkan puzzle pecahan, ya. Satu anak membuat, satu kelompok membuat. Silakan puzzle-nya tadi kamu. Ini tidak membuat puzzle pecahan. Membuat puzzle pecahan. Sudah? Sudah? Sudah. Kalau sudah, Pak Guru akan memberikan NKPD atau lembaga kerja siswa, ya. Ya, nanti kamu mengucapkan tapi tidak berkelompok satu anak satu. Silakan Pak Guru, situ kamu saja Pak Guru akan bagi. Nah.
Nah, itu nanti bisa berjalan. Iya. Nah, pakai usaha. Nah, coba kamu simak ya. Simak lembar kerja tugas kamu. Itu di situ tariklah garis untuk menghubungkan simbol dan istilah dalam cuaca. Nah, yang pertama itu gambar matahari, berarti kamu garis. Ya, cuacanya apa di situ kalau matahari toh? Ya, bisa? Nah. Nah, di situ nanti kamu memberikan ya kata tanya. Misalnya di mana rumahmu, pakai tanda tanya. Kalau perintah ada perintah tolong ambilkan buku di perpustakaan, misalnya itu perintah. Ya, terus titik berarti yang berhenti kalimatnya. Ya, kalimatnya. Ya. Pak Guru meminta satu perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan atau menjelaskan pekerjaan yang kamu buat. Ya, kelompok 1 diawali dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Berma, silakan Berma. Dari yang tugas kelompok, silakan maju ke depan Berma. Silakan, kamu kelompok yang lain mendengarkan. Kelompok yang lain mendengarkan. Coba tugas dari kelompok 1. Nah, di sini sudah membuat puzzle pecahan. Ya, membuat puzzle pecahan. Yang pertama pecahan berapa? Coba dibaca Berpa. 1 per 4. Betul ini pecahan 1 per 4? Tepuk tangan. Yang kedua pecahan berapa ini? 1 per 2. Betul 1 per 2? Lalu bacakan pekerjaanmu. Nah, di sini yang gambar pertama menunjukkan matahari, berarti cuaca apa ini namanya? Cerah. Betul? Yang kedua ada awan dan ada matahari, berarti menunjukkan cuaca cerah berawan. Yang ketiga itu cuma gambar awan, berarti menunjukkan cuaca berawan. Yang keempat hujan. Ya. Yang kelima hujan disertai dengan apa? Hujan disertai dengan petir. Yang keenam mendung. Ya, mendung. Yang terakhir Oke, terima kasih kelompok 1 yang sudah maju mempresentasikan. Tepuk tangan. Terakhir kelompok 3. Siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Coba kamu lihat ke sini depan. Gambar dari kelompok 3 puzzle-nya.
Pecahan berapa ini? 1/8. Apakah betul ini 1/8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul? Betul ya? Betul. Gambar yang kedua, pecahan berapa? 1/4. 1, 2, 3, 4. Betul ya? Betul. Silakan baca pekerjaan kamu. Yang keras. Cuaca yang pertama yaitu cerah. Cuaca yang kedua hujan disertai. Yang ini hujan disertai apa? Petir. Yang ini? Yang terakhir cuaca. Ya, tepuk tangan tepuknya. Kalian baju di depan, silakan dulu. Coba, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kamu sudah melakukan kegiatan hari ini yaitu tentang pembelajaran cuaca dan pecahan. Nah, selanjutnya Pak Guru akan merefleksi ya, merefleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, berarti kamu sudah belajar tentang cuaca. Ya, kamu sudah tahu cuaca itu ada berapa tadi ya? 5. Yang pertama cuaca mendung, cuaca cerah, hujan, cerah berawan, dan berawan. Nah, cuaca hujan ditandai dengan turunnya air dari langit. Cuaca cerah yaitu cuaca di mana di langit itu tidak ada awan, ya, langitnya berwarna biru. Ya, cuaca cerah berawan ditandai dengan apa? Cerah berawan. Cerah berawan itu mataharinya terlihat dan juga di atas terlihat awan. Nah, itulah yang disebut cerah berawan. Kalau cuaca mendung ciri-cirinya bagaimana? Kalau mendung langit terlihat abu-abu atau berhitam, lawangannya itu gelap, kehitam-hitaman. Iya, abu-abu kehitaman itu kan akan turun hujan disertai kilat-kilat. Kilat itu petir ya, ya petir. Apa yang sudah pernah melihat kilat? Ya, ya kalau kamu nah, sekarang Pak Guru memberikan soal evaluasi. Silakan nanti kamu tulis buku tulismu, Pak Guru tulis di papan soal evaluasi. Ya, silakan kerjakan soal evaluasi.
Sudah ya? Sudah. Ya. Silakan kamu lebih semangat lagi ya belajarnya ya, supaya dalam materi-materi berikutnya kamu bisa mengerjakan soal-soalnya ya. Tapi berharap kamu tetap fokus, tetap belajar di rumah ya, jangan banyak bermain supaya kamu nilainya. Untuk pembelajaran berikutnya nanti minggu depan yaitu tentang belajar tentang apa? Untuk pelajaran berikutnya tentang penjumlahan pecahan ya. Pelajaran berikutnya ya nanti tentang penjumlahan pecahan ya. Sekarang kita sebelum diakhiri kita melakukan tepuk. Yang pertama coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk banyak, tepuk dari 1, tepuk dari 2, tepuk dari 4, tepuk dari 5 ya. Ya, silakan berkemas-kemas. Dan sebelum berdoa kita menyanyikan lagu daerah. Sudah ya? Nanti kamu berdiri sambil menyanyikan lagu Akuse. Berdiri silakan.